Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pada hari ini kembali jumpa dalam acara kita Dibacain Berita. Kita sangat ingin memahami persoalan itu secara cover both side. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita perlu memahami persoalannya. Juga memahami hal-hal yang perlu kita lihat dalam perspektif kewarasan, akal sehatan, dan kemampuan kita untuk jernih melihat persoalan. Nah, ada berita apa nih kira-kira nih, Bang Kameramen? Nah, ini Bung Alfian nih. Ya mungkin ini beritanya agak bikin Bung Alfian panas. Ini dari republika.co.id. Senin 11 Oktober 2021. Judul beritanya Bung Alfian, Gubernur Lemhanas sebut TNI milik Presiden, bukan rakyat. Sabar. Kita baca dulu beritanya. Video percakapan Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo dengan Najwa Shihab viral di media sosial. Hal ini setelah Najwa mengajukan pertanyaan tentang konsep tentara menyatu dengan rakyat itu apakah keliru dan TNI bukan punya rakyat. Agus menjelaskan, jika awalnya TNI lahir dari bangsa yang berjuang, kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu, ujar Agus. Agus menjadi pembicara dengan Brigjen Junior Tumilar ya, di acara Mata Najwa. Usai acara bubar dan Junior pergi, Agus menjelaskan, perjuangan meraih kemerdekaan itu merupakan perjuangan politik yang terbagi atas laskar. Jadi ada laskar Hizbullah, laskar nasionalis, gitu kan? Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik, ujar Agus. Ya, sebentar Bung Alfian ya, agak panjang beritanya. Menurut Agus, waktu perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Dia menyebut prinsip perang gerilya memang tentara harus menyatu dengan rakyat. Seperti antara ikan dan air. Hal berbeda jika terjadi masa damai. Tentara tidak lagi menyatu dengan rakyat. Dia malah menyebut TNI itu milik presiden atau mereka yang memenangkan pilkada. Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu, ujar Agus. Nah ini sebelum Bung Alfian merespon, Najwa pun mengajukan pernyataan lagi. Jika narasi TNI bersatu dengan rakyat, apakah sudah tepat? Agus menjawab, tidak. Rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya, doktrin-doktrin kemanunggalan TNI, rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk mabes, bukan untuk institusi, kata Agus. Bagaimana Bung Alfian responnya? Ini menarik ya, dan kita akan tarik dulu akar sejarah terhadap Koter ya, komando teritorial dan sistem pertahanan semesta yang pernah dimiliki dan pernah diajarkan oleh Jenderal Sudirman. Pak Agus Wijoyo, menurut hemat saya, telah melakukan tindakan yang sangat kurang patut. Pertama, dia adalah Gubernur Lemhanas. Dia menjadi Gubernur Lemhanas, hari pelantikannya persis bersisian hari dengan adanya simposium yang diselenggarakan oleh keluarga besar PKI di sebuah hotel yang ada di Jakarta Pusat. Yeah. Ini menarik untuk saya koneksikan. Lalu kita mulai dari pendapat-pendapat beliau yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Ketika beliau mengatakan bahwa TNI ini bukan menyatu dengan rakyat, ini merupakan sikap yang ahistoris. Karena memang tidak akan pernah ada TNI kalau tidak ada gerakan rakyat. Gerakan rakyat yang paling dominan dan besar itu Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, dan kemudian menjadi TKR, ya, TRI, dan kemudian berubah menjadi TNI. Dan ada sebuah proses perjalanan sampai terbentuknya kelembagaan pertahanan negara yang bernama ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang lebih sering disebut hari sebagai TNI. Nah, kemudian pendapat beliau yang menyebut bahwa tidak ada hubungan dan tidak boleh berhubungan itu sebuah kekeliruan, karena bagaimanapun tentara punya kewajiban untuk melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang berbahaya untuk ketahanan negara. Iya. Nah, ini fungsi-fungsi Babinsa yang mestinya juga menjadi hal yang bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian yang punya fungsi-fungsi pelayanan sipil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika tadi dia bilang bahwa rakyat adalah milik presiden, itu pun juga
sebuah sikap yang mempertontonkan kepada orang banyak, itu biasanya pandangan seperti itu ada di negara-negara yang berhaluan komunis. Ya, pandangan-pandangan yang menganggap kalian tuh milik aku, kalian tuh apa kata aku, itu bukan satu format penyelenggaraan negara di negara-negara yang boleh disebut negara yang non komunis. Tentu sebutlah misalnya yang sangat sering dipopulerkan negara demokratis, ada negara demokrasi. Nah, artinya kalau kita mau pakai logika, dulu kan presiden dipilih oleh rakyat, katakanlah gitu, one man one vote kan begitu. Nah, ada ketika seorang presiden telah terpilih, maka mestinya kalimatnya dibalik, presiden itu adalah miliknya rakyat, harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, aspirasi, keprihatinan, kesedihan, dan kegalauan rakyat, bukan malah yang kita bisa lihat atau kita rasakan atau kita bisa sama-sama menangkap atau mungkin merasakan, justru kita malah boleh katakan secara curhatnya justru mengalami kesusahan dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang di situ ada polise daripada lembaga kepresidenan, dan itu mungkin sebagai penegasan bukan presiden menjadi hasilnya komandan atau menjadi yang memiliki total. Ini gaya totalitaris ini adalah gaya-gaya komunis yang sebetulnya harus juga dipersoalkan. Mudah-mudahan ini pendapat dari Pak Agus Widjoyo yang keliru, yang kelihatannya beliau kembali perlu membaca ulang sejarah lahirnya TNI ABRI dan fungsi-fungsi TNI sebagai orang-orang yang bertugas untuk menjaga negara dalam konteks pertahanan dan ketahanan negara, dalam keutuhan dan kedaulatan Indonesia yang merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu, Bung Kameramen. Menarik, Bung Alfian. Jadi saya sangat sepakat dengan Bung Alfian tentang ya bisa jadi ini terindikasi seperti konsep negara komunis memang. Ketika rakyat dianggap milik presiden, itu saya melihat seperti di Korea Utara hari ini, Bung Alfian. Iya, betul. Betul, sangat terlihat rakyat itu sangat tidak berdaya. Betul. Padahal kalau bisa di flashback, presiden itu kan dipilih oleh rakyat. Ya. Artinya kan kalau kita melihat ulama-ulama terdahulu, mereka ketika jadi pemimpin artinya dia pembantunya masyarakat, betul, pembantunya umat. Jadi betul, harusnya dia yang tadi Bung Alfian sampaikan, harusnya menjalankan aspirasi. Ya. Jadi bukan nanti khawatir rakyat itu jadi diperbudak atau dieksploitasi oleh presiden gitu, Bung Alfian. Nah, tapi kita lanjutkan dulu, Bung Alfian, beritanya. Agus melanjutkan, keputusan junior membela rakyat sipil yang berkasus tanah juga merupakan tindakan keliru. Nah, jadi menurut Agus, seorang TNI keliru membantu masyarakat sipil tentang tanah. Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya manusia sipil di masa damai. Seperti tadi Brigjen Junior, itu sudah salah pengertian. Jadi menurut Pak Agus, Pak Junior itu salah. Pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia. Agus malah mengkritik, mengapa Babinsa atau Bintara Pembina Desa malah mengurusi masalah sipil, seperti membantu rakyat kecil yang terlibat kasus sengketa tanah, sengketa lahan dengan korporasi. Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk ngotak-ngatik atau ngurusin. Jadi menurut Agus, Babinsa itu nggak boleh, Bung Alfian, mengurus rakyat sipil. Bagaimana Bung Alfian menyikapi ini? Ya, ini semakin jelas ya. Ketika adanya penolakan pengamanan, kita awal dulu dengan posisi presiden tadi. Apapun peristilahan penataan negara dengan pola yang sedang kita lalui, namanya presiden kan pemimpin. Dan negeri ini 90% warganya adalah Muslim. Dalam konsepsi Islam disebutlah dengan al-imam khadimul ummah. Pemimpin itu pelayan umat, pelayan masyarakat. Kalau namanya pelayan, dia harus tahu dong, udah puas belum yang dilayanin, udah bahagia belum, udah sejahtera belum, udah sehat belum, udah mudah belum, udah murah belum, udah nyaman belum. Kan ternyata sebodoh amat. Banyak hal-hal yang dilakukan sebenarnya nggak menjadi kebutuhan masyarakat. Cukuplah misalnya sedang kontroversial, ada dua misalnya, kasus kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu punya siapa, maunya siapa yang akan naik lewat situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemindahan ibu kota. Itu juga merupakan persoalan. Nah, hanya kita coba memberikan contoh, apakah pemindahan ibu kota itu merupakan kebutuhan masyarakat dan membahagiakan masyarakat.
kembali kepada persoalan Pak Agus Wijoyo yang dengan terang-terangan menyalahkan Bapak Junior Tumilaar, ini merupakan sebuah sikap yang ahistoris dan merupakan bentuk bahwa beliau terkesan seolah-olah bukan orang yang pernah ada di kelembagaan tentara. Ini sangat naif sebetulnya, sangat naif dan perlu dipertanyakan. Beliau ini tentaranya yang boleh dibilang ini sudah dibantah dengan keras oleh Bapak Jenderal Kiki Sahnakri sebagai ketua PPAD, ketua Purnawirawan Angkatan Darat, yang mengatakan bahwa tentara rakyat itu adalah istilah yang disosialisasikan dan difamiliarisasikan langsung oleh Pak Jenderal Sudirman. Artinya tentara rakyat emang adalah tentara yang bersama dengan rakyat menjaga keutuhan NKRI. Kita ambil kasus yang dialami oleh Babinsa yang ada di lingkungan tempat zona kerja dari Pak Tumilaar. Dia adalah seorang yang mendapatkan keluhan dari masyarakat yang terbukti memang dia adalah buta huruf. Dan itu kan Pak Junior Tumilaar sempat agak emosional ya, dia membantah bahwa ternyata diadakan sebuah pernyataan balik oleh pihak aparat yang lain, dari pihak kelembagaan yang lain, yang menyebut bahwa dia tidak buta huruf. Itu bohong kalau menurut Pak Tumilaar. Nah, kata kuncinya adalah bahwa Koter Babinsa itu merupakan satu benteng, ujung tombak pertahanan dan ketahanan negara dari kemungkinan adanya upaya-upaya yang akan mengarahkan kepada proses pecahnya negara Indonesia daripada gangguan yang bersifat aneksasi atau bentuk-bentuk gerakan invasi atau gerakan-gerakan yang sebetulnya kalau ini tidak dibela, ini tidak dikokohkan, ini berbahaya. Betul. Kondisi kita hari ini ada kondisi negara yang sedang sangat rentan terhadap kemungkinan kontraksi yang membuat bubarnya NKRI sebagai sebuah sistem kenegaraan yang penuh dengan banyak situasi yang memungkinkan hal seperti itu. Jadi sekali lagi saya yang selama lebih dari 30 tahun memahami seluk-beluk gerakan komunisme PKI ingin mengingatkan kepada Pak Agus Wijoyo, Anda itu Gubernur Lemhanas. Lemhanas itu kan lembaga pertahanan nasional, artinya Anda harus berbicara ini ahistoris satu. Yang kedua, Anda sendiri kan pernah tentara. Anda ini gimana? Harusnya Anda akan kembali membaca apa itu Sabta Marga, apa itu 8 fungsi dan segala macam hal-hal yang berkenaan dengan doktrin-doktrin ketentaraan yang selama ini menjadi hal yang sangat membuat masyarakat merasa terbantu. Kita ingat acara ABRI masuk desa, kita punya banyak pengetahuan tindakan-tindakan pihak tentara atau ABRI pada masa lalu yang skemanya adalah bahwa masyarakat itu melihat orang yang menjaga negara itu adalah orang yang dicintai oleh rakyat. Nah, jadi kata kuncinya untuk fenomena Pak Agus Wijoyo ini, beliau harus kembali ke jalur di mana beliau pernah punya sumpah prajurit, beliau punya Sabta Marga, mereka punya pedoman-pedoman pengabdian seorang prajurit kepada masyarakat. Betul beliau sudah pensiun, tetapi dalam doktrin ketentaraan, orang yang pernah menjadi tentara, dia sesungguhnya jiwa prajuritnya akan tetap menjadi hal yang menyatu dengan dirinya, yaitu tentara rakyat, rakyat yang mencintai tentara, tentara yang melayani dan mencintai rakyat. Nah itu, Masya Allah ya, Bung Alfian. Betul, pembela yang tadi Bung Alfian sampaikan tuh sangat, mungkin pendengar channel Ustadz Alfian Tanjung juga sangat merasakan, ya orang yang membela negeri ini tentu adalah orang yang dicintai oleh rakyatnya. Nggak mungkin lah orang yang dibenci oleh rakyat, mereka akan memperjuangkan keutuhan NKRI. Tapi sudah sangat jelas lah, jadi saya sebagai yang membacakan berita juga nggak terlalu banyak respon lah. Tapi mungkin Bung Alfian, dengan kejadian ini saya menangkap orang juga harus lebih teliti lah dengan keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian ke depan yang akan terjadi. Perlu hati-hati dengan istilah-istilah rakyat milik presiden lah, atau kemarin tuh ada juga yang partai yang pengen sama rata sama rasa, yang kita jadikan berita juga, Bung Alfian. Mungkin untuk closing statement bagaimana Bung Alfian agar rakyat ini lebih waspada dengan fenomena-fenomena yang akan terjadi ke depannya?
Ya kita coba kalau mau menarik soal tanah ya, sebelum kita berikan kata kuncinya. Kemarin kan juga di Sentul City ada persoalan ketika Bapak kita yang dikenal sebagai Presiden akal sehat berhadapan dengan tindakan agak mirip sebetulnya. Kalau yang di Sulawesi Utara kan karena memang dia rakyat miskin, rakyat bawah yang buta huruf. Iya. Tapi ketika mereka berhadapan dengan seorang Roky Gerung yang memang punya katakanlah tingkat kemampuan untuk merespon tindakan-tindakan sepihak dari sebuah pengembang yang menginginkan begini dan begitu. Iya. Maka sebagai closing dari saya, seluruh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, kita memang sedang prihatin dengan berbagai situasi yang ada. Maka mari kita semua berjabatan tangan, bergandengan tangan untuk menyatakan negeri ini, negeri kita bersama, negeri berdaulat yang tidak boleh tunduk atas kehendak para penguasa, para oligarki, pengusaha, dan orang-orang yang sebetulnya dia tidak ada urusan dengan keutuhan NKRI. Karena kita bisa sebut mereka juga kalau kita buka dengan lebih jauh, lebih banyak orang-orang yang berhubungan dengan para asing, yang di backup oleh para antek yang sebetulnya inilah yang menjadi biang persoalan. Fungsi-fungsi antek itu bisa terjadi di kalangan sipil maupun di kalangan non-sipil. Nah, jadi kesimpulannya, mari kita semua sebagai bangsa Indonesia jaga Indonesia kita, NKRI yang utuh dan NKRI yang tidak butuh pindah ibu kota, NKRI yang tidak butuh dengan jalur kereta cepat, NKRI yang tidak butuh dengan proyek-proyek yang hanya membebani pembiayaan urusan-urusan yang lebih primer. Sekian dari saya, dibacain berita, akan kita lanjutkan pada sesi-sesi yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.